bertempat di ruang A301, Gedung A, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Rabu 16 Juli tahun 2025 diadakan seminar simbolisme dalam kuliner Nusantara. Acara ini menghadirkan narasumber, RD, Agustinus Pratistutinarso pakar filsafat timur dan filsafat budaya UKOMS, Naan Suryono, SHMH, penghayat kepercayaan, Gus An Ansori, koordinator jaringan Islam anti diskriminasi Jawa Timur. Ya, tapi karena ini sudah berubah menjadi menjaga kesehatan dan kebersihan. Kalau dulu habis mangan dibungkus, entek, bungkusnya tenang, sego sadu, aneh golek sego sadu, itu mau melambangkan podo kita, nggak ada piring-piringan, pokoknya warak barat. Arti makanan Nusantara, khususnya tumpeng, karena masyarakat Indonesia itu terutama dari kelompok-kelompok penghayat kepercayaan atau kelompok-kelompok local wisdom itu, mereka itu untuk menyatakan tentang spiritual itu dia menggunakan makanan-makanan khas yang ada di daerahnya masing-masing. Karena saya yang Islam, aku yakin kalian tidak pernah mendapatkan kuliah soal ini. Nggak akan diajarkan di SD, SMP, SMA, bahkan S1 kuliner syariah pun kalian tidak akan mendapatkan soal ini. Tapi ini mungkin agak serius. Ini satu pemberitaan yang menurut saya penting, nanti kita akan kupas. Teman-teman, betul yang disampaikan oleh Romo Pras di Al-Quran itu, saya juga baru ngerti. Dalam kesempatan ini, Pena Bersayap berbincang langsung dengan narasumber. Ya, selamat sore Pak Naim. Selamat sore. Pak Naim sebagai Ketua MLKI Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saya lihat tadi kemarin Minggu mengadakan acara baksos di Posombokin itu ya. Yeah. Betul ya? Yeah. Nah, hari ini adalah bicara tentang kuliner Nusantara. Yeah. Saya tertarik dari perspektif budaya Jawa ini. Saya ingin tahu dari yang tadi sudah diterangkan, saya ingin lebih pas pesan daripada khusus untuk Pak Naim untuk tentang materi ini. Ya, jadi kuliner Nusantara, bahwa setiap masakan yang sudah diolah sedemikian rupa itu sebenarnya ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan simbol-simbol bahwa sebenarnya nilai-nilai makanan yang disajikan menurut leluhur Jawa atau leluhur Nusantara itu ada sebuah konsep bahwa makanan yang merupakan ciptaan dari semesta atau hasil dari semesta itu dapat membawa aura positif bagi yang memakannya, gitu ya. Jadi kalau kita pertama makan dengan tungo, ya toh, terus apa yang kita makan itu kita nikmati, itu artinya bahwa ada nilai-nilai mensyukuri apa yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Jadi sekarang ini nilai-nilai makanan yang ada itu hendaknya nilai-nilai, khususnya nilai-nilai masakan Nusantara itu membawa kebaikan, dan ini kalau dikemas dengan baik maka bisa menjadi pasar yang baik gitu. Ya, saya tertarik dengan perspektif ini ya, dan ini mungkin menjadi pesan bagi pelaku usaha ya, mulai yang terkait dengan kuliner, berarti tetap memperhatikan aspek-aspek yang terkait tadi ya, Pak. Ya, jadi untuk nilai-nilai masakan Nusantara itu tidak kalah dengan masakan-masakan yang ada di luar. Asal kita percaya diri bahwa nilai-nilai masakan Nusantara itu ada membawa aura yang positif bagi kita kalau kita mensyukuri itu. Ya. Pesan terakhir Pak untuk acara ini. Acara ini sangat bagus, dan semoga untuk Fakultas Teknologi Pertanian ya itu bisa membawa dialog semacam ini untuk keberlangsungan ke depan lah, supaya mahasiswa lebih bisa membuka pikirannya, membuka wawasannya bahwa nilai-nilai kuliner Nusantara itu nggak kalah dengan yang lain. Terima kasih Pak Naim. Waktu Gus Aan, Selamat sore, Mas. Mengikuti sejak awal tentang dari kuliner Nusantara ini. Iya, Saya tertarik. Gus Aan,
saya melihat perspektif dari agama Islam tadi sungguh sangat menarik. Iya, Mas. Sebenarnya pesan yang terkait untuk pelaku usaha kuliner saat ini dari Mas Busaan gimana? Saya kira menurut saya bahwa semangat dari Al-Quran itu adalah bahwa pertama adalah semangat bahwa kuliner itu adalah bagian dari merayakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah semangat soal solidaritas itu sendiri. Saya berharap bahwa Al-Quran menurut saya konsep terkait dengan UMKM dan kuliner itu adalah ia harus senantiasa di-upgrade, ia harus senantiasa difasilitasi terutama oleh negara supaya semua orang itu bisa merayakan tentang kuliner dari Indonesia itu sendiri. Jadi ini sebenarnya panggilan ilahiyah, kalau saya melihatnya, panggilan ilahiyah yang harus dipegang oleh para pengambil kebijakan, kalau Jawa Timur ya Bu Hovifah dan kabupaten yang lain, untuk terus memperkuat eksistensi dari UMKM kuliner itu. Harus difasilitasi sehingga setiap orang bisa menikmati keragaman dari kuliner dan setiap UMKM kuliner itu juga bisa bangkit dan mendapatkan porsinya. Ngoten Mas, kalau saya soal keadilan. Saya tertarik dengan semangat tadi ya, Nggih. harusnya. Tetapi dari pemerintah sendiri, apakah batasan dan aturan itu justru semangat ini menjadi berkurang karena banyaknya aturan atau gimana cara melihatnya? Saya melihat bahwa pemerintah kabupaten dan provinsi itu belum sepenuhnya optimal untuk berkomitmen terkait dengan pemberdayaan UMKM terutama di kuliner ini. Kalau kita misalkan baca di APBD provinsi maupun di kota kayak gitu, alokasi dana misalkan khusus untuk pengembangan kuliner yang ke UMKM itu mungkin tidak ada 2% saja. Kecil, sangat kecil. Sangat kecil kan. Padahal di satu sisi para pemangku kebijakan selalu berusaha mencitrakan dirinya untuk pro terhadap UMKM kuliner kayak gitu. Bagi saya ini politik abang-abang lambe, Mas. Katanya I love you, tapi nggak pernah apel, nggak pernah konkret di dalam melakukan pembelaan di APBD. Nah, ini sebenarnya warning sih bagi wali kota, bagi bupati, bagi gubernur untuk yaitu tadi kalau Jawa Timur atau kabupaten yang ada di dalamnya punya komitmen terkait dengan usaha atau UMKM kuliner, ya harusnya itu tercermin dalam kebijakan dan APBD-nya. Gitu. Jangan sampai ngomongnya bagus tapi ternyata nggak dianggarkan, nggak diproyeksikan, nggak ditata sedemikian bagus. Gitu sih Mas. Saya melihatnya memang dalam kondisi negaranya, ekonomi negara secara makro, Iya. padahal usaha mikro ini adalah yang paling kuat ditahan krisis. Tetapi Oke. justru batasan dan semangat untuk yang dari bawah ini bergerak inilah yang kurang bagaimana. Iya, apalagi kemudian diperparah misalkan sekarang negara lagi ganas-ganasnya menerapkan pajak, Mas. Nah, Ya, 0,5. iya, meskipun katakanlah Sri Mulyani kemarin bilang bahwa bagi yang omsetnya 500 juta dan lain sebagainya itu kena pajak, 0,5. baru kena pajak. Atau kemudian beberapa wacana kebijakan dari kabupaten yang lain, misalkan bahwa UMKM itu kena pajak 10% PPh atau seperti apa. Itu juga menurut saya tidak rasional bagi saya. Kalau tidak bisa membantu ya UMKM kuliner, minimal jangan membebani mereka gitu loh. Nah, Itu kan. Apalagi kalau selama ini duit dari pajak-pajak itu kan banyak yang dikorupsi dan lain sebagainya. Itu kan pusing juga kita kan. Jadi menurut saya itu pemerintah kalau belum bisa membantu UMKM kuliner secara konkret, minimal jangan menginjak-injak mereka dengan memberikan beban pajak yang besar. Gitu sih Mas. terakhir Gus Aan, pesan buat kita para pelaku usaha yang ingin mendalami di usaha bisnis kuliner Nusantara, apa pesan dalam kondisi demikian? Pertama, selalu confident dengan apa yang kita punyai. Kadang-kadang itu kan kita tidak yakin apakah pilihan kuliner kita ini benar atau tidak hanya karena belum banyak orang yang menikmati kuliner ini. Bersabarlah karena dibalik kesusahan itu selalu didahului dengan kerumitan-kerumitan itu sendiri. Jadi pertama menurut saya adalah kita mesti confident dengan produk yang kita miliki. Yang kedua, tidak mungkin kita ini confident manakala
kita tidak membangun jejaring, baik jejaring antar UMKM kuliner maupun dengan institusi yang sanggup membuat produk kita menjadi lebih bagus, lebih proper seperti itu. Jadi bagi saya mendorong kepada teman-teman di UMKM kuliner itu untuk juga menggandeng kampus, menggandeng organisasi-organisasi yang memiliki kompetensi terkait itu untuk bisa saling bersinergi. Gitu sih Mas menurut saya. Terima kasih. Matur suwun.